1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridi Hikmat, kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan sudah kami rangkum selama 10 menit ke depan. Suasana politik menjelang pemilihan presiden dan pemilihan umum 2024 sudah mulai memanas, apalagi pasca debat putaran pertama, ketiga capres adu gagasan. Tidak bisa dipungkiri, sejumlah hal menarik terkuak dari elektabilitas capres, pasca debat capres 2024, dan hasil survei bulan Desember tahun 2023. Budaya politik Indonesia adalah kekeluargaan, gotong royong, dan bersatu, bukan saling tendang atau sikut-sikutan. Jangan membuat luka dalam, ibarat pertandingan. Ini pertandingan persaudaraan, pertandingan kekeluargaan, bukan untuk saling menjatuhkan. Mari kita lihat cuplikan hasil pasca debat. Debat itu adu gagasan. Tadi malam bagaimana masyarakat Indonesia menilai dan melihat langsung visi dan misi, serta pemaparan program dari masing-masing calon presiden. Para calon diberikan panggung untuk saling menunjukkan siapa yang paling unggul untuk membenahi Indonesia ke depannya. Pada sesi satu ini, tema debat adalah pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Dalam poin terkait demokrasi, Capres nomor 2 terlihat menyudutkan Capres nomor 1 secara lantang, dengan menyatakan, kalau demokrasi tidak berjalan, Anda, maksudnya untuk Anies, tidak mungkin untuk jadi Gubernur DKI Jakarta, ungkap Capres nomor 2, mari kita simak cuplikannya. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung. Baik, terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Okay? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan.
Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis Bapak. Kami mohon sekali lagi kepada para hadirin yang berada di halaman KPU. Ditahan dulu. Baik, Pak Prabowo, Bapak mohon maaf. Prabowo, Bapak, mohon maaf. Waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Ya. Baik, Hadirin, nanti ada kesempatan untuk kembali menanggapi. Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, terlihat bersemangat saat mendengar Prabowo Subianto menanggapi pertanyaan dari Anies Baswedan. Awalnya Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana perasaan Prabowo saat Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada pelanggaran mengenai keputusan batas usia Capres-Cawapres. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi jelas menyebut adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh Anwar Usman. Kemudian Prabowo menjawab, keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu final dan tidak dapat diubah. Prabowo juga mengatakan bahwa rakyatlah yang memilih Capres-Cawapres. Mendengar jawaban Prabowo, Gibran seketika berdiri dan meminta pendukungnya agar berteriak lebih kencang, seperti komandan pasukan teriakan yel-yel. 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Kalimat dasmu etik dari Prabowo yang kini menjadi perbincangan masyarakat. Prabowo Subianto Capres nomor urut 2 menyinggung saat debat dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dalam petikan video, saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia mengungkit kembali pertanyaan Anies tersebut. Dengan mengulas kembali pertanyaan Anies seperti, bagaimana perasaan Pak Prabowo terkait kode etik keputusan MK, dan secara refleks, Capres nomor urut 1 bilang, Mas Prabowo soal etik, dasmu etik. Kata Prabowo di acara Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra yang digelar tertutup di Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023.
Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Itu aja. Enggak lah, saya kira masyarakat bisa menilai. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat itu. Dan tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada data dan fakta, boleh. Tampilkan, biarkan data beradu. Karena lagi-lagi semua akan melihat masing-masing karakter selama proses kampanye ini berjalan. Ya, apapun, hari ini kan kita lihat video yang beredar tentang pernyataan Pak Prabowo yang menyatakan etika itu ndasmu. Ini menurut kami suatu pernyataan yang sangat tidak tepat, sehingga ketika etika saja dikatakan ndasmu, ya berbagai bentuk format debat juga tidak akan ada gunanya selama tidak ada prinsip-prinsip etika yang Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengaku telah menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk mengikuti debat kedua Pilpres 2024 yang diikuti para cawapres pada tanggal 22 Desember tahun 2023 saat dikonfirmasi awak media di Balai Kota Solo pada hari Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Seperti kebiasaannya, putra sulung Presiden Jokowi itu, yang terkesan pelit kata-kata, menjawab apakah dirinya sudah melakukan persiapan khusus untuk menghadapi debat cawapres. Gibran pun menjawab hanya 3 kata, nanti disiapkan ya, ucapnya singkat sembari berjalan menuju mobil dinas AD1, yang sebelumnya, Gibran juga meminta maaf karena mendapat teguran dari Komisi Pemilihan Umum, lantaran sempat bersorak ketika debat pertama, ya, semua teguran dan evaluasi, kami terima, saya mohon maaf, kata Gibran. Pada tanggal 22 Desember tahun 2023 mendatang, kembali akan digelar debat kedua, yang akan mengangkat tema, ekonomi yang meliputi ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, serta perkotaan. Hal ini akan berbeda dengan debat pertama, di mana pada debat kedua ini, akan mempertemukan para cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Bagaimana Gibran yang terkesan pelit kata-kata bisa menerjemahkan hal-hal yang harus diterangkan berkenaan dengan program, dan bagaimana menyanggah pernyataan dari kedua lawan seniornya, yakni Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Kalau persiapan debat besok, Mas, apakah ada persiapan khusus? Mengingatkan besok lawannya kan senior-senior juga. Iya, nanti disiapkan ya. Makasih ya. Kalau evaluasi yang kemarin, Mas. Persiapan debat. Ya. Kalau menurut saya debat itu tidak perlu persiapan. Persiapan apa kan pertanyaannya tertutup. Nanti saya siap apa, nanti pertanyaannya lain. Saya kan udah 30 tahun jadi dosen, sudah biasa berdebat lah, tidak usah persiapan. Sahabat Siliwangi TV 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Paridi Hikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan terus Siliwangi TV 1922. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi Jiwa Raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.